Sedangkan rahimani wa rahimakumullah, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang makbul atau amalan yang mutaqabbal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tatkala mereka membangun pondasi Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail mereka membuat pondasi Ka'bah, membangun pondasi Ka'bah. Mereka mengatakan, "Rabbana taqabbal minna." Wahai Allah, terimalah amalan kami, terimalah bangunan kami yang kami bangun atas sesuai dengan perintah-Mu, wahai Allah. Innaka antas sami'ul 'alim. Karena sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tatkala Nabi SAW selesai berzikir salat subuh, dalam hadis tersebut Nabi SAW disebutkan bahwasanya membaca sebuah doa. Beliau membaca sebuah doa di penghujung zikir salat subuh. Beliau mengucapkan, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala." Kata Nabi SAW tatkala beliau berada di penghujung zikir salat subuh, beliau mengucapkan, "Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya diriku as'aluka, meminta kepadamu, ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu tersebut seseorang bisa beramal, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik, yang halal." Kemudian yang terakhir apa jemaah? Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang mutaqabbal, yang diterima. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari ayat dan hadis yang telah kita bacakan, bahwasanya amalan yang dapat sampai kepada Allah adalah amalan yang makbul ataupun amalan yang mutaqabbal. Kemudian sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana ciri amalan yang makbul tersebut? Bagaimana ciri amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mulk, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus, yang paling baik amalannya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyatakan yang paling banyak amalannya, siapa yang paling capek, akan tetapi siapa yang paling bagus, siapa yang paling terbaik amalannya. Al-Imam Fudail bin Iyad, seorang tabi'in, tatkala beliau menafsirkan kalimat ayyukum ahsanu amala, beliau menyebutkan ayyukum ahsanu amala ay akhlasukum wa aswamukum. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau menafsirkan ayat tersebut, beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya adalah siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim. Sedangkan rahimani wa rahimakumullah, dari tafsir beliau tersebut para ulama menjelaskan bahwasanya syarat untuk diterimanya sebuah amalan, syarat untuk diterimanya ibadah
adalah ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ikhlas disebut oleh para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menyebutkan definisi ikhlas. Makna dari ikhlas adalah Allah taqluba syahidan ala amalika ghair Allah wala mujaziyan siwah. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan definisi ikhlas. Makna dari ikhlas, pengertian dari ikhlas adalah beliau menyebutkan al-ikhlas, ikhlas adalah alla taqluba ala amalika syahidan ghair Allah. Engkau tidak mencari terhadap amalan yang engkau perbuat orang yang menyaksikan kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian wala mujaziyan siwa, dan tiada orang yang dapat membalas amalanmu kecuali engkau harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menyebutkan definisi ikhlas seperti Al-Imam Muhammad bin Jamil Zaini. Beliau menyebutkan definisi ikhlas adalah al-amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'ah. Ikhlas adalah beramal untuk Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari riya dan sum'ah. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, banyak dari ayat Al-Quranul Karim maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwasanya amalan tersebut disyaratkan padanya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Bayyinah, yang mungkin ayat ini sudah kita hafal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah manusia, seorang hamba itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahud-din, dalam keadaan ikhlas, dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam surah Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'budillaha mukhlishan lahud-din." Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sedang jemaah rahimani wa rahimakumullah, di sebagian doa iftitah yang kita sebutkan tatkala di awal salat setelah takbiratul ihram, kita menyebutkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan seluruh ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang tidak didasari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di sana ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut menjadi amalan yang syirik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana aghna syuraka 'an syirk, man 'amila 'amalan asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, aku adalah orang yang paling tidak butuh dengan sekutu. Man 'amila 'amalan, barang siapa yang beramal, beribadah sebuah ibadah, beramal yang sebuah amalan, asyraka ma'iya ghairi, dia menyekutukanku di dalam amalan tersebut, baik dengan riya maupun sum'ah, ataupun dia persembahkan amalan tersebut untuk Allah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala, taraktu wa syirka, aku tinggalkan dirinya dan sekutunya tersebut. Disebut oleh para ulama, maksud dari Allah meninggalkan dirinya dan sekutunya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan tersebut. Ini yang pertama, sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Amalan
harus didasari dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tatkala kita beribadah kita mencari orang yang melihat selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berinfak, bersedekah, kamera bermain di hadapan kita. Tatkala kita berbuat sebuah amalan, kita berharap balasan dari manusia. Kita tidak murni mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah, ciri dari penduduk syurga, ciri dari penghuni syurga adalah orang-orang yang mereka ikhlas tatkala beramal. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Insan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi yatiman miskinan wa yatiman wa asira. Kata Allah Subhanahu wa taala, ciri dari penghuni syurga, ciri dari penduduk syurga adalah mereka tatkala memberi makan, mereka mengucapkan wa yut'imuna at'am, kami memberikan makan kepada kalian wahai orang miskin dan orang-orang fakir dan anak-anak yatim, ala hubbi, atas dasar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian wahai orang fakir, wahai orang miskin, wahai anak yatim, liwajhillah, untuk wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak meminta kepada kalian balasan ataupun kalimat syukur dari mulut kalian. Ini ciri dari penghuni syurga sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kita beribadah, hendaklah kita melihat ibadah tersebut. Apakah ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan yang dituntutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syariat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Tatkala kita solat, apakah solat kita sesuai dengan solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tatkala kita berhaji, apakah sesuai haji kita dengan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tatkala kita berpuasa, apakah sesuai puasa kita dengan puasa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka hendaklah kita perhatikan kualitas amalan kita sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karena amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang tidak sesuai dengan syariat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan tersebut akan tertolak. Ini hukum yang telah paten dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, yang tidak pernah kami ajarkan, yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Ini hukum paten dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari ulama, bukan pula dari kelompok, tapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi tertolak. Ini hukum paten dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hukum yang dibuat-buat. Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala seseorang beramal, hendaklah dia perhatikan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya untuk membuat amalan tersebut. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ataupun pernah mengerjakan amalan tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian kami tunjukkan orang-orang yang mereka merugi amalannya tatkala di dunia? Merugi ibadah. Sudah beribadah, bukannya dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah beribadah namun tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sifati mereka akhsarina a'mala. Mereka merugi amalannya tatkala di dunia. Siapa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat selanjutnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka lah orang-orang yang sesat tata cara amalan mereka tatkala mereka beramal di dunia. Sesat tata cara ibadah mereka tatkala beribadah kepada Allah di dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat amalan kebajikan. Mereka menyangka mereka telah berbuat kebaikan. Mereka menyangka bahwasanya amalan mereka telah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala sifati amalan mereka adalah amalan yang merugi. Itulah orang-orang yang mereka tidak sesuai amalannya dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan syariat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita beramal, hendaklah kita perhatikan kualitas amalan tersebut. Apakah sudah kita ikhlas kepada Allah dalam beramal? Dan apakah amalan tersebut sesuai dengan tuntunan yang dituntutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena amalan yang tidak didasari ikhlas padanya, walaupun sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tidak ada di dalamnya ikhlas, maka amalan tersebut menjadi amalan yang syirik. Dan jika amalan tersebut didasari ikhlas di dalam hati, murni mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala tatkala beramal amalan tersebut, namun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan syariat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut menjadi amalan yang muhdats, amalan yang mengada-ngada, tidak sesuai dengan apa yang dibawakan oleh syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Tatkala di akhirat nantinya kami datangkan dia telah berbuat amalan-amalan yang telah dia perbuat tatkala dia di dunia. Faj'alnahu haba'an manthura. Akan tetapi kami jadikan amalan tersebut debu-debu yang berterbang. Itulah amalan yang tidak terpenuhi dua syarat tersebut, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Dakwah semampumu.